Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bro bersama saya dari Somplak bro. Emang somplak dah gua. Bro, saya nggak pernah bosan-bosannya untuk memberikan edukasi, terutama masalah OPEC bro. Tapi sebelum itu biasa, jangan lupa subrek, like, share, dan komen. Terserah mau komen apa di situ tentang masalah dunia peropekan. Sorry bro ya, jangan tersinggung. Ini bukan masalah saya ngomongin OPEC munafik, bukan bro. Tapi ini adalah masalah edukasi, wawasan, pengetahuan, biar selamat dunia akhirat. Gimana sih, mana ada ceritanya mau OPEC, bahas masalah OPEC dunia selamat dunia akhirat. Ya perkara ngomong masalah OPEC itu haram atau enggak, itu urusan ente bro. Yang jelas gini, jelas-jelas kalau melakukan yang hal demikian masalah OPEC itu kan jelas-jelas dilarang oleh perusahaan bro, ya kan? Atau ketahuan polisi nanti juga bro juga kena tangkep, ya kan? Atau kena tangkap tentara nanti bro juga kena tangkep gitu loh. Kan yang susah siapa bro? Ya bro sendirilah, kita gitu loh. Melakukan hal yang itu kan tindakan kriminal gitu loh, dilarang oleh perusahaan, kecuali perusahaan memang ngasih ya udah OPEC aja, tapi kan nggak mungkin gitu. Jadi gini bro, OPEC itu sebetulnya suatu pekerjaan di luar ketentuan perjanjian kita di atas kapal gitu loh, perjanjian kerja. Nggak mungkin suatu perusahaan nyuruh kita harus OPEC, terkecuali memang gini, OPEC bisa dilakukan banyak hal. Kalau misalkan gak digaji atau gajinya terlambat, bisa dilakukan itu. Tapi ngeri-ngeri sedap, ya kan? Gini, ngancem sama perusahaan, ya kan? Kebanyakan seperti itulah. Saya juga nggak usah munafik lah. Dulu saya akuin. Gaji saya sering telat gitu loh. Perusahaan ini, aduh gitu loh. Ya kayak gitulah kita gitu loh. Perusahaan ini sering ngasih gajinya telat-telat. Ini kurang ajar ini orang kantor ini, gajinya telat-telat tanggal 32, tanggal 35, ya kan? Ada muat, ada kargo, ada mungkin kargo atau sisa-sisa bahan bakar yang perlu kita, ya tadi itu. Anak istri harus makan, uang makan justru malah nggak ada. Ya tadi itu solusinya, wah apa perlu kita jual nih Cap? Ini ada nih, ya kan? Sisa minyak. Ya kan konsekuensi tadi itu gitu loh. Oke, kalau bisa dimainkan dengan aman, terus juga dengan pihak keamanan, oke, ya silahkan. Selama itu menjadikan pertimbangan bahwa perusahaan nggak bisa kita ngasih gaji, uang makan nggak ada, boleh. Karena nanti jika terjadi hal-hal yang sekiranya harus musyawarah, kenapa Anda menjual barang kami milik perusahaan? Ya kenyataannya, aduh sorry bro, adan. Sorry bro ya. Bang. Nah, apa namanya, perusahaan nggak ngasih gaji, ya jelas-jelas lah barang milik perusahaan ya kita jual gitu loh. Itu udah ada kok tertera dalam undang-undang apa ya, saya lupa. Yang jelas kalau bagi saya OPEC itu bisa dilakukan, tapi kan melihat kepada kondisi ketentuan yang berlaku. Nggak sembarang kita main hantam itu OPEC, hantam itu minyak, ya kan? Boleh. Nah, bicara masalah OPEC, ini konteks lain ya. Bicara masalah OPEC itu bisa diselamatkan bro. Gini, misalkan kita kerja nih di satu perusahaan, minyak kita ternyata lebih di atas kapal, ya kan? Entah dari kamar mesin atau dari kargo lah, kalau mungkin kapal-kapal tanker atau kapal penampung minyak, ya kan, pembawa minyak. Nah, ternyata lebih yang setelah dikasih oleh perusahaan, ya kan? Nah, kita jual, jelas-jelas itu tetap melanggar ketentuan perusahaan yang telah buat terhadap kita, kru kapal. Nah, bagaimana caranya OPEC ini biar selamat gitu loh? Di saat kita main, walaupun ketahuan sama orang perusahaan, tapi sudah ada perjanjiannya antara pihak kapal kita dengan pihak perusahaan. Lewatnya apa bro? Kan nggak mungkin. Siapa bilang nggak mungkin? Bisa dengan cara apa? Bikin kesepakatan bersama antara perusahaan dengan pihak kru kapal.
Ya iya dong, ya harus mau. Kalau nggak kayak gitu, Anda mau dijebak oleh pihak perusahaan minyak lebih, nah ditangkap. Itu hati-hati, jebakan Batman bro, ngeri-ngeri sedap, ya kan? Enak memang, banyak, woi puluhan ton, ternyata ayo dibui, kan kasihan bro, gitu loh. Anak istri, masa depan, ijazah digantung, banyak itu terjadi kok. Yaitu tadi, dengan cara bikin kesepakatan bersama Pak Kruing atau Pak Banker yang bagian urusan perusahaan lah. Ayo kita musyawarah. Nah, yang ngomong kayak gitu siapa sih? Ya orang yang berkompeten di atas kapal. Siapa? Kalau bukan kapten, KKM, atau siapapun yang memiliki kecakupan masalah hukum, masalah mengerti eh, kesepakatan bersama. Ya jelas harus merujuk kepada undang-undang tenaga kerja, jelas, undang-undang pelayaran, jelas, undang-undang kepelautan, jelas, minimal 3 itulah gitu loh. Nah, salah satu di atas kapal minimal harus ada yang mengerti tentang kecakupan tentang masalah hukum tadi itu gitu loh. Diajaklah perusahaan, Pak begini loh Pak, kami juga pengen selamat loh, ini ada muatan, kalau kami jual di belakang Bapak itu beresiko. Apa kata bener si Dede Somplak tadi itu? Ya iya, kenyataannya seperti itu. Bukan apa, kita butuh selamatnya bro. Si bilang tadi itu dunia akhirat, ya perkara akhirat itu mau dosa apa enggak itu urusan kalian lah. Yang penting jelas kita mau selamat dulu lah. Kerja ini kan yang dicari kan selamat dulu, bukan masalah enaknya atau nyaman, bukan. Yang penting selamat, ada muatan gitu. Bahkan kadang kita curi pemakaian yang dipaksa. Ya itu tadi gitu loh. Kita nyari selamat ya, Bro. Nah, ajak perusahaan untuk bermusyawarah, Pak, minimal bikin kesepakatan bersama hitam di atas putih. Entah lewat WA, mungkin langsung ngomong sama pihak perusahaan gitu loh. Bikin kesepakatan bersama atau bikin serikat pekerja di dalam perusahaan. Wah, itu mungkin lebih 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 apa ya, konteksnya lebih dalam lagi kalau bikin serikat pekerja di dalam perusahaan, karena jelas-jelas banyak hak dan kewajiban yang kedua belah pihak yang harus betul-betul dijalani, bukan cuma karena ada PKL antara perjanjian pekerja dengan si pemberi kerja, bukan, tapi ada PKB, perjanjian kerja bersama di dalamnya, PUK, ya kan, salah satu perwakilan di atas kapal-kapal pemilik perusahaan tadi. Mungkin kapal ada yang perusahaan ada yang lebih dari satu, armadanya mungkin 3, 5, mungkin banyak. Nah, disitulah ada perwakilan. Kalau di darat itu namanya serikat pekerja di darat itu namanya PUK, itu pimpinan unit kerja. Tapi kalau di atas kapal bolehlah kita kasih nama pimpinan unit kapal, terserah gitu loh. Itulah fungsinya bro, harus ada kesepakatan bersama dalam bentuk hukum, serikat pekerja atau di atas materai atau perjanjian kerja bersama di luar itu gitu loh, di luar PKL yang kita buat. Di saat ada masalah yang sebenarnya tadi kita mau opek karena nggak ada gaji segala macam, nah, kita punya kekuatan hukumnya, kita punya kesepakatan bersama, entah itu PUK, PKB, serikat pekerja di dalamnya. Itu bro, bukan cuma PKL-nya. Jangan PKL-nya aja terkadang kita di lapangan masih kita kebiri bro, masih kita ini dikebiri oleh pihak perusahaan. Itu loh maksudnya, paham kan maksud saya? Bukan saya ini bro, saya juga dulu begitu ngalamin, cuma nggak tahu gitu loh. Mindset saya Dede Somplak, walaupun nama akunnya Somplak, cuma saya berpikir gini, oh iya benar gitu loh, kita ini negara hukum, kita ini kerja bertanda tangan di atas materai gitu loh, kita harus pelajari PKL-nya begini. Tapi sebetulnya kita ini pelaut ini harus bersatu dalam satu wadah serikat pekerja gitu, karena kita pekerja buruh, pelaut, profesional segala macam lah. Yang jelas harus ada wadahnya kita. Kalaupun nggak mau berwadah, ya bentuk di dalam perusahaan kita kerja, itu bro maksudnya. Jadi konten saya yang ngecaprak dari tadi awal, intinya bro paham. Ajakan saya Dede Somplak ini kepada bro semua, pada para viewer, pada para subscriber, pada pembuli, pembenci, hater segala macam, tetek bengek yang ada di situ, silakan kita rubah semua mindset kita yang sulit untuk bersatu. Kita semua rubah. Mungkin benar apa kata Dede Somplak,
Kalau saya dibilang munafik, biarkan itu terpulang kepada saya. Saya pernah jalani itu juga seperti dulu. Saya juga di dalam sebuah serikat pekerja yang mungkin saya nggak mau sebutkan namanya. Yang jelas saya pernah tahu, saya ngerti solusinya sebetulnya gitu loh. Khususnya bro-bro yang di atas kapal, atau mungkin bro yang belum di atas kapal. Oh iya, solusinya nanti saya harus di atas kapal harus begini gitu loh. Di saat saya ada muatan, ada kargo, ada OPEC ya kan. Ya seperti itu. Ya minimal seperti itu lah bro. Oke bro ya, paham ya maksud saya yang ngecaprak. Terserah mau di komentar apa, terserah. Inilah solusinya dari saya terhadap viewer, terhadap pelaut Indonesia seluruhnya, khususnya di dalam negeri ya, karena kita serikat pekerja, pembentukan serikat pekerja yang nggak mungkin ada di luar negeri ya kan. Bisa juga, cuma agak gimana gitulah. Oke bro, itu aja, daripada saya nanti terus-terusan dibully ya kan. Jangan lupa biasa zubrek di Somplak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy bro, hati-hati tetap bekerja, semangat.